Oh, berlomba-lomba apa itulah? Lomba cerdas cermat. Si kakak itu, si kak anak itu sudah transfer, iya kan? Udah ditunjukin ke gua bukti-buktinya. Dibilang si Bodat ini digosipin si kakak itu tidak transfer. Ini si Bodat ini, si buruk rupa ini, nggak tahu diri. Dia kira dia lolos dari mulut herder. Untung, tapi ada bagusnya juga loh, Kak. Tapi jujur ya, si yang inisial L itu kok membela sekali ke si bau bonda ini ya. Coba wajah-wajah seperti ini kan burik ya kan, bagaimana itu bau-bau itunya teman-teman? Hancurlah. Hancur lebur itu baunya Tamuna. Pasti itu baunya itu aduh 25 kilometer ke ini apa namanya? Itu ke Ambu gitulah muncek Batakna. Inilah yang selalu pengacara mengaku-mengaku pengacara ke si Kak Francisca Jun. Saya ini pengacara. Giliran di itu di klarifikasi apa katanya? Saya enggak, saya bilang kakak saya bilang adik saya. Ini perempuan pesundal ya, si buruk rupa. Dia kira dia kira akan lolos dari mulut herder. Dia mau adu bacot dengan seorang Francisca Sinambela. Cuman waktu itu ada si Markus itu kan mau membelain dia ya kan, makanya aku bilang sama Kak Francisca, yuk turun kita Kak, yuk. Yuk, kita jangan bergabung dengan soitan, ku bilang gitu. Inilah dia. Oh, itu namanya Ros. Apa namanya? Ros Diana Sitohang Yesi Anunut. Hah? Kok udah ada Sitohangnya? Emang kapan dia di Ain? Ngata-ngatain ketua, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mulut ketua membahas dia, hancur dia. Kalau mulut si buruk rupa ini ngata-ngatain ketua, is no problem. Ya, it's not my business, warum. Karena penontonnya kan hanya beberapa ekor soitan. Tapi kalau mulut Reda Marbun membahas berbahaya teman-teman Hamuna. Karena fans-fans fanatik Reda Marbun itu smart dan sangat brilian. Jadi kalau si buruk rupa ini membahas semua orang, gak akan kedengaran kemana-mana itu. Gak ada yang mendengar karena yang menonton di sana itu pasti si galon ya kan, si nenek kaki tiga, si nenek patah kaki tiga. Ya inilah si Yesi Anunut yang mengaku-mengaku pengacara ya, yang mengancam-mengancam si Kak Francisca. Don't worry. Si buruk rupa katanya dia baru si Tohang. Gampang sekali lu jadi orang Batak, tolol. Kumpulan si Anonot. Kena juga dia, kena dibahas sama mulut Reda Marbun. Baru saragi dapat marga dari Alfred. Nggak tahu aku, mana bisa gitu. Mana bisa gitu prosesnya Kak Ana. Emang si buruk rupa ini yang nggak tahu diri nih, ya kan? Wajah kayak gitu dijual diri juga nggak akan laku. Dia bilang begini teman-teman, mana mungkin saya kan nggak kenal sama itu si MP, sedangkan si MP saya kan NTT. Emang si MP itu orang Jawa tolol?
si Mokondo itu juga orang NTT, bodat. Saking dia mau membenarkan diri ya kan dari serangan seorang Francisca Sinambela. Dia membenarkan diri di situ, ya kan? Dia nyerocos saja terus. Akhirnya ku ambil alih lah itu room itu teman-teman, ya kan? Saya bilang, ya. Sorry ya, saya mau bicara dulu, ya. Dia terus ngerocos. Boleh nggak saya bicara? Saya bilang begitu. Datanglah si itu, pendukungnya itu, ya kan? Sponsornya itu. Iya, dek, yes sih, nunut, tolong, ya, gantian lah ngomong dari tadi aku sudah diam, ku bilang begitu. Saya bicara dulu, ya akhirnya diamlah ini si buruk rupa ini. Karena kan kalau ketua herder mengamuk kan berbahaya. Ku bilang lah, bagaimana mungkin data yang kau ambil dari room seseorang, ya, room akun palsu, kamu buat jadi bukti bahwa seorang Yuli itu punya hubungan jilat-jilat, ada chattingan apa segala macam, dan kamu bilang berselingkuh. Coba, saya bilang begitu, oh nyorocos dia hamunan. Begini bagono, kata dia. Diam dulu, saya mau bicara, boleh nggak? Saya gituin. Ini si buruk rupa inilah yang mengaku-mengaku pengacara, suruhan si Mokondo, si mata picek hamuna. Jadi inilah yang bertelepon dengan Kak Francisca, mengancam-mengancam Kak Francisca supaya mundur dari tim herder, ya. Inilah dia si bojak bortung ini. Diam kau ya sana. Kenapa kau bilang-bilang dia baru saragi ini, si kurang ajar ini, si buruk rupa ini? Jangan kau macam-macam ya, saragi itu parna, tulang gua itu. Baru saragi tadi kata si Solaku baru si Tohang. Mana ini yang benar ini Solaku? Si Yuli baru saragi. Ya, si Solaku baru si Tohang. Mananya namamu, buruk rupa? Akhirnya ku bilanglah ke si Kak Francisca. Turunlah kita, ada tompel. Oh iya, ada tompelnya ya. Turunlah kita Kak Francisca. Turunlah karena karena begini teman-teman. Bolehlah ya, yang pasti bukan boru apa? Boru Wijaya. Oh, itu si Lina Wijaya, si penjina itu, si pesundal itu. Jangan lupa lo, bro. Ini kan datang ada di situ cowok, nggak tahu aku siapanya itu. Itu Reda Marbun, itu Reda Marbun. Itu Reda Marbun. Jadi dikira ya, oh aduh baru dikira kalau udah orang Batak gua bisa dideketin. Iya itu hasian katanya, ada itu hasiannya disebutnya gua. Nggak ku gubris. So akrab dia ke si ketua herder bah. Tidak ku gubris, ku diamin. Ku bikin menderita dia. Ada gangguan ini. Coba, Babe, coba pasangkan dulu sama si, ya, silahkan, Be. Di mute, kakek. Saya kawan sudah pernah masuk kantor polisi. Kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu the king. Ya. Mata pisau, saya bilang sama kau, kurang-kurangilah menghujat.
karena kau nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Jangan kau kira karena kau di mana dia, di NTT katanya, entah di mana lah ya, bisa dia bebas. Bom-bom saja kawan, sudah pernah masuk kantor polisi. Biar tahu kalian, makanya bom-bom langsung cooling down. Paham ya? Penting dah saya ingatkan. MKC saya ingatkan, tak mau dengar gol. Ucuk Bulu saya ingatkan, tak mau gol. Siapa lagi? Ya Gracia, kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu si The King. Ya. Mata pisau, saya bilang sama kau, tahu. Si mata pisau itu si The King. Ya. Mata pisau, kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu si The King. Ya. Mata pisau, kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu si The King. Kau lihatlah mata pisau. Si mata pisau itu si The King. Ya. Mata pisau, saya bilang sama kau, kurang-kurangilah menghujat, karena kau nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Jangan kau kira karena kau di mana dia, di NTT katanya, entah di mana lah ya, bisa dia bebas. Bom-bom. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut Kak. Namanya juga soitan-soitan, apalagi yang bisa dilakukan ya pasti menjilat. Kalian ya harus dilihat ini si buruk rupa ini. Jadi Kak, dia bukan anu itu. Memang dia udah dapat info dari sebelah. Kan Ya itu udah tahu. dia. Mm-mm. Oke. Siapa yang kirim apa aku ini? Astaga Tuhan. Jadi lanjut dulu dek, karena ini si buruk rupa ini agak lain kulihat. Mau membalas WA dulu aku. Lanjut. Oke. Si Rudi Iskariot mau tukar kepala ya teman-teman ya. Dia mau numbalin lagi nih. Ya udah disebut-sebutnya. Udah dalam waktu dekat berarti ini. Ya sebenarnya dia cuma ngopi room Kak Reda dia itu. Jadi gini ya teman-teman. Ini yang di depan ini sebenarnya Kak Herder yang ngomong ini, bukan saya, karena lebih tepat Kak Herder karena dia sudah ya mengancam ya sama Kak Herder. Ini si Yesia Nunut, temannya PC The King, entah siapapun itu yang mengaku-ngaku pengacara, lalu dia dengan dia punya gaya mau mengancam Kak Siska, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan yang berikut. Jadi balik lagi saya suarakan buat teman-teman yang masih penikmat, masih demen edis, jangan terpancing dengan emosi ya. Jangan juga ada kata-kata menyesal aku mensupport, tidak boleh begitu. Kan barbutnya ada, hasilnya ada. Mana yang mau kita support? Orang yang makan donasi lalu berdugem ria atau yang betul-betul untuk penginjilan? Ya, kita harus support yang orang-orang betul-betul penginjilan ya teman-teman. Terus buat yang lain yang tidak suka atau merasa tersinggung, gali kembali asal muasal narasi yang dilemparkan oleh RK. Memang dia sengaja membuat narasi seperti itu, narasi ambigu, pertanyaan ambigu, supaya semua orang bertanya-tanya. Setelah itu yang diserang Edis. Begitu ya teman-teman ya. Artinya ada maksud-maksud tertentu. Sudah dari pagi tadi Kak Reda mengekspos data-data yang ada. Nah, semoga kalian mendapat pencerahan dan mengerti maksud dan tujuan si RK ini. Ya, yang betul-betul dia itu RT 6. Dan yang berikutnya, jangan pernah kita jatuh dalam provokasi. Kalau kalian memang mau menjadi pengamat yang setia dan berimbang, ya itu si Herder udah nampilin yang lain.
Kayaknya Kak Reda deh yang menarasikan itu. Saya cuma mau bilang itu, tetaplah kita berhikmat dalam menghadapi situasi sekarang ini. Yang sudah wanti-wanti Kak Reda harus berpegangan tangan. Jangan jatuh dalam emosi. Jangan jatuh dalam orang-orang yang mencoba menggonjang-ganjingkan rumor yang beredar supaya kita saling menuduh, saling menyalahkan, lalu berantem begitu ya teman-teman. Kayaknya si kecil Nan Imut Kak udah gatel tangannya pengen nunjukin data Kak. Banyak tuh datanya kayaknya. Lanjut lah yang lain, Mama Sanggul, Pak Pulgan, atau siapapun. Babe, lanjut ya. Kasih Kak. Coba yang lain dulu lagi apa balas WhatsApp aku. Ada apa ya teman-teman ya, satu hal yang aneh dari tadi saya pantau komalnya si PC The King atau si mata pisau. Nah ternyata teman-teman, tadi kami juga sudah bahas di komalnya Bang Ion, bom CS itu ya konten-kontennya fitnah dan bohong. Nah PC The King juga akhir-akhir ini sudah fix fitnah dan bohong teman-teman ya. Fitnah dan bohong. Kenapa fitnah dan bohong? Karena memang kebanyakan narasi-narasi dan juga apa ya, dia membangun sebuah situasi yang seolah-olah itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ternyata itu semua kebohongan-kebohongan yang dia desain, dan kayaknya memang bukan kayaknya lagi ya, dan memang sudah terafiliasi dengan apa yang dibilang Yuli kemarin itu ya, tentang seorang Ceki yang tidak puas dengan Edis yang harusnya diatur-atur tapi ternyata tidak bisa diatur gitu ya, untuk untuk mencintai seorang Edis yang ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Kacau tuh ya. Dan untuk memuaskan hasrat ketidakpuasan itu, mereka melakukan tadi tuh doxing fitnah, doxing nggak bermutu lah ya menurut aku. Dan dari tadi aku dengerin nggak ada yang bermutu, serius nggak ada yang bermutu, malah sekarang membangun narasi baru untuk memanggil Nabi Rong. Nah, siapa lagi nih Nabi Rong nih, kita nggak tahu nih. Dia untuk bersaksi palsu lagi, karena katanya waktu di Manokwari kemarin si Nabi Rong itu menjemput si Yuli. Wish. Coba. Waduh. Wow. Ada buktinya enggak? Nah itu katanya dia telepon katanya si Metatron, dan Metatron yang kasih tahu itu karena katanya Yuli ngomong sama Metatron kalau Nabi Rong itu gatel katanya. Waktu jemput si Yuli katanya mau pegang-pegang paha si Yuli katanya gitu. Padahal kita tahu teman-teman, yang jemput Yuli itu di Manokwari bukan si Nabi Rong. Itu si Novita. Astaga. Jadi kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang itu akhirnya dianggap sebagai kebenaran dan menjadi konsumsi yang baik menurut dia.